Oke Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu coba pegang tangannya gini, seperti ini. Bapak Ibu rasa dingin atau hangat? Hangat. Ada yang dingin, ada yang hangat. Mana yang benar? Yang dingin kena AC itu. Kebanyakan hangat ya. Bapak Ibu tahu kenapa dia hangat? Karena ada sesuatu yang tanpa henti berjalan di situ. Apa namanya? Ya betul, darah. Darah yang terus setiap waktu dia berjalan di tubuh ibu bapak ibu semuanya. Nah sekarang saya akan jelaskan fungsi dari darah. Yang pertama, darah itu yang mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan dia juga yang mengatur hormon dan nutrisi agar tubuh bapak ibu seimbang. Lalu yang ketiga, dia juga yang mengangkut limbah atau kotoran atau racun itu ke paru-paru dan ginjal, hati atau untuk dibuang. Ada juga darah berbantu untuk membekukan darah, untuk menghentikan pendarahan. Terus ada lagi apa yang terakhir kira-kira? Saya lupa soalnya yang terakhir. Ada lah yang terakhir ya. Jadi di sini saya akan ceritakan sedikit tentang lalu lintas tubuh kita. Pertama, ini ada satu jalan besar, jalan raya besar, dan di sini ada jalan raya kecil. Maaf ya, agak jelek ya. Tapi yang jelas saya jelaskan aja. Ini banyak sekali. Dan ibu tahu berapa panjang dari jalan ini? Totalnya 100.000 kilometer. Dan untuk orang dewasa, pria atau perempuan, dia akan membawa kurang lebih 4 beban sampai 5 atau 6 lah di sini. 4 sampai 5 atau 6. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu 100.000 kilometernya apa? Urat saraf, ada yang lain? Gak ada ya? Ini adalah panjang pembuluh darah manusia. Oh, tulisannya salah ya. Pembuluh aja ya, pembuluh darah. Panjang pembuluh darah manusia. Bapak Ibu tahu 100.000 km ini berapa? 2,5 kali keliling bumi. Panjangnya. Pembuluh darah manusia. Silahkan searching sekarang. Pembuluh darah kita. Untuk 45 ini itu jumlah darah yang ada di tubuh Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kalkulasi itu berdasarkan BB kita semua. Kalau misalkan BB Bapak Ibu 50, tinggal dikalikan per 13 saja. Kurang lebih juga ditemukan di 4 sampai 5 hingga 6 liter. Bayangkan yang BB-nya 100 lebih, berapa banyak berapa liter yang akan dia bawa setiap harinya. Makanya disarankan untuk BB yang besar perlahan mulailah diet. Karena kenapa? Beban itu juga dirasakan pada pinggang dan lutut. Betul ya? Itu yang pertama. Nah, di sini ada yang namanya kurirnya. Ada kurir. Kurir ini spesial karena dia dijaga oleh pengawal. Dijaga oleh pengawal dan dijaga juga oleh si ketika ada masalah dia akan bantu. Pengawal untuk jaga, yang ini untuk tukang bantu. Dan si kurir ini adalah sel darah merah. Sel darah merah tugasnya apa? Transportasi. Dia yang mengantarkan setiap waktu di tubuh Bapak Ibu oksigen, nutrisi dan hormon. Maka dia selalu ada dan selalu jalan setiap waktu di tubuh Bapak Ibu semuanya. Berapa lama dia berjalan? Kurang lebih dari 30 hingga 1 menit dia udah sampai di seluruhnya. Itu adalah sel darah merah ini. Sel darah merah dia nggak bisa jalan sendiri. Dia harus ada pengawalnya. Siapa pengawalnya? Ada yang tahu? Betul, sel darah putih. Sel darah putih lah ini adalah imunnya Bapak Ibu, pengawalnya. Sel darah putih ini. Lalu siapa ini yang satu lagi pembantu ini? Dia membantu dalam menambal ban kalau misalkan rusak, menambal jalan kalau misalnya jalannya rusak. Namanya trombosit. Bapak Ibu jika terluka di tangannya, nanti akan ada trombosit ini yang akan membekukan darahnya untuk menghentikan pendarahan tersebut. Biasanya dia hadir nggak lama, 2-3 hari. Pensiunnya cepat. Si trombosit ini pensiunnya cepat. Kira-kira kalau lebih dari 2-3 hari, apanya yang kurang? Trombosit dia akan hadir 2-3 hari, habis itu pensiun untuk membekukan darah. Kalau misalkan dia tidak hadir dalam 2-3-4 hari, apa yang kurang? Oksigen. Sekali lagi ya, Bapak Ibu fokus ya. Trombosit membantu dalam membekukan darah agar pendarahannya terhenti. Dalam 2-3 hari dia udah pensiun.
Kalau misalkan dalam 2, 3, 4, sampai 5 hari pembekuan darah belum terjadi, apanya yang kurang? Yang kurang adalah kesabaran Bapak Ibu semua. Iya dong, kan kita harus sabar juga. Kalau dia nggak jelas sesuai fungsi, berarti ada yang salah nih. Berarti kita harus sabar juga. Karena tidak normal yang terjadi pada tubuh kita, kesalahannya bukan pada trombosit, tapi kita juga. Sehingga kita harus sabar. Nah, ini lalu lintas yang akan dijalani oleh mereka semua setiap harinya. Bapak Ibu sekarang sel darah merahnya sudah jalan di seluruh tubuhnya. Sel darah putih juga mengawal untuk menghindari yang namanya menghantam bakteri, virus, infeksi dalam tubuh Bapak Ibu. Kalau misalkan sel darah putih ini lemah, apa yang terjadi? Bapak Ibu masuk ke sini ada AC yang dingin, Bapak Ibu akan batuk-batuk. Bapak Ibu akan kedinginan lebih seperti dinginnya salju. Karena kenapa? Sel darah putihnya melemah. Ya. Kalau sel darah putih ini, kalau dia di dalam darah ada namanya hemoglobin, betul? Nah, hemoglobin itulah yang mengangkut si oksigen ini. Kalau dia rendah, maka Bapak Ibu bisa lihat orangnya. Pertama, dia agak pucat, dia lemes, nggak ada tenaga ya. Itu karena dia apa? Kalau kekurangan darah putih? Anemia ya. Nah, kalau misalkan kekurangan trombosit, Bapak Ibu, biasanya itu diakibatkan karena Bapak Ibu pola hidupnya yang tidak baik. Sebetulnya pola hidup itu mempengaruhi semua lalu lintas ini. Kalau misalkan ada tambal ban jalan rusak di sini, trombosit masuk untuk menambal ini karena dia mengangkut pasir untuk membuat jalan itu jadi rata. Kalau misalkan bannya bocor, maka trombosit hadir untuk mengganti ban tersebut. Karena kenapa? Tugas dia seperti itu secara fungsinya. Lalu gimana trombosit itu bisa berkurang? Pertama, obat antibiotik atau obat-obatan yang ibu konsumsi itu bisa mengurangi fungsi dari trombosit. Ada lagi dari makanan atau dari pola hidup yang tidak teratur, itu juga mempengaruhi. Lalu misalkan di sini sel darah putih, sistem imun yang mengawal pergerakan sel darah merah, dia yang menghancurkan bakteri, virus dan lain-lain itu, sel darah putih. Kalau dia berkurang, maka pertahanan Bapak Ibu lemah, sehingga apa-apa sakit dikit, apa-apa sakit dikit. Itu yang terjadi pada yang kekurangan sel darah putih. Sel darah merah misalkan, ini sel darah merah kenapa dia akhirnya melambat? Karena Bapak Ibu konsumsi gulanya terlalu banyak, minyaknya terlalu banyak, lemaknya terlalu banyak, sehingga jalannya tol yang harusnya jadi tol menjadi jalan biasa. Kenapa? Macet. Kenapa itu macet? Karena ada flaknya. Flak ini yang membuat peredarannya menjadi lambat, ditambah darahnya kental. Lalu semua aktivitas ke pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar jadi terganggu. Itulah kenapa berbagai penyakit muncul. Betul? Kalau penyakit sudah muncul, apa yang terjadi? Bapak Ibu gunakan yang pertama, obat. Fungsi obat membantu? Iya, tapi dalam jangka pendek. Jangka panjang silahkan dicoba, komplikasi di endingnya. Karena semua obat yang kita tahu di sini, Bapak Ibu juga merasakan, dalam jangka panjang mengkonsumsi obat terlalu banyak, dia akan menghadirkan komplikasi tersebut. Makanya kita selalu, saya sendiri ke orang tua sama kayak gitu juga, kalau misalkan sakitnya nyeri atau sakit pusing atau segala macamnya, hindari obat. Yang pertama, lakukan aktivitas air, itu sangat baik dalam membuat tubuh kita menjadi rileks, membuat diri kita menjadi lebih nyaman. Silakan cuci muka atau mandi. Tapi kalau pusing banget tidur, jangan mandi. Ya. Nah, di sini ada alternatif lain yang Bapak Ibu bisa gunakan. Contoh, bagaimana caranya agar si yang melambat ini menjadi cepat? Tentunya harus ada bantuannya. Bantuannya apa? Kita tingkatkan yang namanya yang pertama, kita bersihkan jalannya. Cara membersihkannya gimana? Duduk saja. Itu cara membersihkannya. Yang kedua, bagaimana caranya membuat lebih cepat? Sekali lagi, duduk saja. Lalu bagaimana cara memperkuatkan si trombosit ini? Sekali lagi, duduk saja. Duduk di mana? Iya. Duduk di Al-Fatihah. Karena kenapa? Di Al-Fatihah sendiri kita sudah menghadirkan berbagai testimoni. Bapak Ibu yang punya penyumbatan sekarang sudah berkurang penyumbatannya. Bapak Ibu yang nggak bisa gerak jarinya sekarang udah bisa gerak jarinya. Bahkan untuk persoalan yang lebih intim pun, yang menstruasi misalkan yang mampet sekarang udah terbantu menstruasinya lebih lancar. Atau yang misalkan yang punya darah kental itu sudah mulai normal darahnya. Bahkan hemoglobinnya yang turun biasanya yang rendah sekarang udah ada yang kembali normal. Jangankan soalan dalam, soalan luar pun juga ada terbantu. Ada kok bapak-bapak yang kulitnya glowing, kulitnya bersih dan glowing, itu ada glowing bersih dia ya, bukan bersih kita secara umum lah, bapak-bapak soalnya.
Ya, jadi di sini Bapak Ibu, Alphatera secara tidak langsung dalam 30 menit ini dia bantu dalam pertama, tingkatkan sistem imun kita, tingkatkan metabolisme kita, dibersihkan darahnya, dan dikurangkan plak yang ada pada tubuhnya. Kira-kira kalau setiap hari Bapak Ibu dapatkan hasil ini, bakal bagus nggak untuk kesehatan? Bagus. Kalau bagus, duduk hari-hari di sini bagus nggak? Bagus. Kalau kantung saya nggak tahu Pak ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, besok kita masih buka dan kita menyarankan Bapak Ibu untuk selalu datang setiap hari. Kemana? Terima kasih banyak Bapak Ibu.